Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Dimulai dari bab 1, saya akan membacakan pendahuluan. Oke, kegiatan ekonomi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini mencakup seluruh proses yang terjadi dari produksi barang dan jasa, distribusi hingga sampai ke konsumen dan konsumsi oleh masyarakat. Perekonomian suatu negara sangat beragam. Kegiatan ekonomi tidak hanya menyangkut individu saja, tetapi juga menyangkut banyak hal, termasuk menjaga roda perekonomian. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus saling menjaga supaya setiap anggota masyarakat bisa hidup semakin sejahtera. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kegiatan ekonomi, menjelaskan jenis-jenisnya, serta menganalisis dampak kegiatan ekonomi terhadap perekonomian di suatu negara. Sudah ada rumusan masalah, oke. Apa saja kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kepuasan hidup? Yang kedua, bagaimana aktivitas ekonomi berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia? Yang ketiga, apa prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari kegiatan ekonomi? Nah, itu adalah rumusan masalah. Di sini saya akan menjawab tujuan masalahnya. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang konsep dan pentingnya kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dari kegiatan ekonomi dalam konteks produksi, distribusi, konsumsi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengertian kegiatan ekonomi. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, informasi, kepuasan lahir dan batin, dan sebagainya. Bisa disimpulkan, kebutuhan tersebut diperlukan agar manusia dapat memiliki kesejahteraan yang terjamin, kemakmuran, dan kepuasan. Untuk mewujudkan ini semua, diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi agar seseorang mempunyai pendapatan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kegiatan tersebut didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Didasari atau tidak, hampir setiap aktivitas manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu, karena kebutuhan manusia sudah ada sejak manusia lahir dan ada di bumi ini. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian distribusi adalah distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen. Pengertian konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor penjualan dapat diperbarui dan tidak. 2. Faktor produksi tenaga kerja adalah pikiran dan keterampilan. 3. Produk. Faktor produksi modal atau kapital, yaitu uang atau barang. Faktor produksi keahlian adalah kemampuan perencanaan hingga penguasaan produksi. Faktor distribusi. 1. Pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, pertimbangan
Faktor-faktor konsumsi: pendapatan, harga, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, jenis kelamin, selera, adat istiadat. Selanjutnya, tujuan ekonomi, tujuan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Selanjutnya ada tujuan distribusi. Yang pertama, kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, ada tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Oke, dari sini saya akan jelaskan kesimpulannya bahwa kegiatan ekonomi melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kegiatan ini mencakup produksi, tadi sudah dijelaskan, distribusi dan konsumsi barang serta jasa. Secara umum, kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi sumber daya, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kekayaan. Silakan yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Mina Pasori, nomor 25 dari kelompok 6. Ingin bertanya, yang tadi sudah dijelaskan faktor-faktor dari distribusi, dari konsumsi, dan juga produksi. Nah, saya izin bertanya, apa saja contoh-contohnya yang dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Contoh dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengelola daging menjadi bakso itu produksi. Seorang pedagang menjual baksonya itu dia yang distribusi. Lalu penjual yang membeli baksonya itu konsumsi. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Amanda Sofia Nabila, kelompok 2, absen 2. Ingin bertanya, tujuan utama dari kegiatan ekonomi itu apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Saskia. Tujuan utama kegiatan ekonomi. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut digunakan untuk saat ini dan masa datang. Ketika seseorang bekerja dan mendapatkan uang, dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya Muhammad Fadli Maulana ingin bertanya, apa dampak dari distribusi pendapatan yang tidak merata? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadli. Apa dampak dari distribusi pendapat yang tidak merata? Adanya masalah kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Torik dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kepuasan hidup? Tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Torik. Jadi pertanyaan tadi kan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidup. Oke, yang pertama kebutuhan manusia itu mungkin saya bahasnya dari pokoknya dulu. Mungkin yang pertama ada dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Mungkin kalau manusia sudah mempunyai 3 tadi yang saya sebutkan, mungkin itu sudah bisa dianggap cukup. Perkenalkan, nama saya Gladys Adri Febiola dan saya dari kelompok 7. Kan di sini udah dijelasin ya faktor-faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan faktor-faktor distribusi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gladys. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan faktor-faktor produksi? Faktor apa saja yang menyebabkan adanya produksi, yaitu faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya modal, faktor kewirausahaan, dan faktor sumber daya informasi. Sekian tanpa makasih. Sekian, terima kasih.